Oh, udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Priska baru Segu. Segu apa Segu sih? Segu. Itu Segunya atau baru Segunya nama marganya? Nggak ada marga itu. Oh, bukan marga? Bukan marga. Aduh, tuh gua bercandain tahu gitu. Kayak turunan gitu tapi bukan marga, bukan bukan yang marga. marga yang gimana-gimana gitu, enggak. Kayak Oke. cuman kebetulan kakekku dulu namanya Segu terus turunin gitu. Barunya itu Bapak saya baru. Mak. Lama. Tapi ada marga loh. Enggak, itu enggak bisa dibilang marga. Kalau Enggak, marga maksud itu gua kan ada marganya nggak? Kalau Nggak lu ada. asal dari ND. 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 Itu NTT berarti kan? NTT. Nggak ada marga di situ. Enggak ada. Kebetulan suku yang bapak mama itu nggak pakai marga yang gimana-gimana gitu. Oh, iya. Berarti bapak baru, Bapak Tadeus baru, jadi Iya. nama belakang. maknya lama. Baru aja jadi Segu. Segu ini bercandain dong. Jadi penuh ini pertimbangan kalau mau bercanda Iya, sekarang. bercandain marga ya. Padahal lo termasuk orang yang ngerempet hal-hal yang kayaknya tabu dibercandain. Emang dari dulu begitu atau gimana tuh? Tahu ya, kebentuknya tuh pas stand up aja. Dulu saya nggak begitu banget kayak yang mungkin karena nggak pernah bercanda juga dulu ya, nggak pernah stand up atau apa. Terus pas coba-coba untuk main ke arah sana, ternyata ke sana terus. Iya, karena terus ke sana. Iya. Awal-awal stand up kan nggak gitu juga dulu. Kayaknya Cing Abdel pernah ini deh jadi juri kan pas Iya. saya ikut audisi. Iya. Ya kan materi saya nggak ke sana-sana juga kan. Iya. Dan setelah itu baru nemu gara-gara emang- kerja di toko hijab itu sih. Oke, tapi memang lo suka? Suka ternyata. Oke. Ternyata lebih suka ke sananya, lebih gampang nulis gitu loh, kayak lancar kepikirannya tuh enak Oke. aja. Terus masuk ke MLI lagi, Mm, yang memfasilitasi atau kayaknya kasih, membentengi. iya. Emang sering di Enggak, kalau maksudnya dulu tuh ngerasa aman kalau sama MLI, kalau panggung-panggung off air dan lain sebagainya kan kita udah yakin itu penonton MLI. Jadi nggak ada keraguan kayak harus dikeluarin nggak ya gitu-gitu. Oh, jadi dibentenginya itu bukan? Iya, karena memang penontonnya MLI tuh udah tahu kalau materi anak-anak MLI kayak gitu. Jadi Tapi kalau keluar, iya ya. penontonnya enak, manajemennya nggak enak itu. Aduh. Lihat ada ekspresi. Dari datang aku nggak ngomong apa-apa ya. Iya. Tapi kan manajemen, kita tergabung dalam manajemen itu memang butuh kecocokan. Iya benar. Buktinya masih ada orang yang di sana berarti cocok. Cuma lo juga merasa udah tidak ada Udah kelar kontrak juga. kelar kontrak juga. Menurut lo harus gak sih kita nih stand up komedian tuh masuk ke sebuah manajemen gitu untuk ningkatin karir atau ciptain peluang? Nah, kayaknya harus enggaknya tuh tergantung ya. Kalau saya tuh malah saya ngerasa kemarin tuh kecepatan masuk manajemen. Hah? Kok? Karena ini saya ya pribadi, Ya, secara ya. pribadi kayak belum apa-apa gitu loh. Saya tuh audisi manapun belum ada yang lolos ya kan. Terakhir ada sih yang Maxstream. Cuman kayak TV-TV gitu belum ada yang lolos. Saya ngerasa nama saya tuh baru di sini-sini aja gitu. Kenapa berani-beraninya masuk manajemen? Kemarin Loh, tuh sempat mikir kayak gitu. Bukannya manajemen diperlukan untuk itu Untuk kalau- naikin kayak gitu ya? Iya. Nah, jadi saya malah susah untuk ngimbangin teman-teman yang ada di manajemen. Saya ngerasa kayak gitu. Oke. Karena memang dari awal saya tuh bukan siapa-siapanya dulu gitu loh. Kayak Priska siapa sih gitu. Kayak gitu, jadi orang-orang sekitar situ aja yang tahu ada Priska. Jadi menurut saya harusnya tuh saya harus kayak, Priska tuh ada titel belakangnya apa dulu, baru masuk manajemen. Kan baru Segu. Iya sih ya. Ada sih audisi baru saya ikut. Iya. Enggak, bukannya kebalik pikirannya, harusnya dengan lo masuk manajemen yang tadinya bukan siapa-siapa terus dikasih peluang gitu. Kalau saya tuh tadi mikirnya kayak gitu karena saya juga baru ya di stand up ya. Jadi saya tuh kayak meraba-raba. Oke. Pas masuk itu kayak bingung juga, saya di sini kayak gimana ya? Apalagi saya tuh benar-benar akhir 2019 kan tanda tangan kontrak. Iya. Terus 2020-nya kan awal langsung pandemi, Cing.
Iya. Jadi benar-benar nggak kemana-mana. Yang tadi saya pikir kalau saya di MLI saya bakal bisa keliling, Iya. kayak saya senang banget kan stand up saya tuh kayaknya pure stand up doang gitu loh, Iya. kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Iya. kayak stand up doang. Jadi ternyata panggung stand upnya juga terbatas saat pandemi gitu-gitu. Jadi ngerasa stuck. Jadi ya udahlah, mungkin harus sendiri dulu. Oh, Belajar karena lagi. memang waktunya juga pandemi sulit ya. Jadi faktor yang menentukan. Mungkin kalau masuknya di masa-masa normal, Iya. mungkin bisa Iya. banyak panggung yang diciptakan. Itu bukan panggung buat lo doang yang nggak ada, buat semua. Iya, buat semua, makanya berasa banget. Dan sekarang sendiri yang ngurus-ngurusin, Sendiri. kalau ada callingan juga langsung ke Iya, lo? langsung ke saya. Nggak ke editornya Marcel? Bagus banget. Iya, masa gitu tadi Rahma nanya, lo ini pacar lo cukup unik ini. Satu dari timur, satu editor Marcel. Dah, emang suku editor Marcel? Editor Marcel suku ya? Iya. Masyarakatnya ada 3. Indonesia Timur, Indonesia Barat, sama editor Marcel. Iya. Iya. Tapi Marcel mungkin salah satu dari sedikit orang yang bisa memperkerjakan Cina ya. Iya, karena orang Kerja Cina. doang. Hah? Biasa yang ngelayanin, dia dilayanin oleh Cina. Iya. Iya. Lo masuk ke stand up tahun berapa? Belajar di komunitas tuh 2017. Di Jakarta? Jogja. Karena lo kuliah di Jogja? Enggak kuliah. Ngapain? Kerja. Kerja di Jogja? Lahir di? Lahir di Berau, Kalimantan Timur. Tapi orang ND? Tapi orang Timur. Orang Flores. Di Flores tinggal? Pernah? Pernah 3 tahun selama SMA. Oh, jadi lo banyak budaya yang Iya, ada di lo ya? kemana-mana. Di Berau lahir sampai Sampai lulus SMP. pindah ke ND? ND, SMA-nya, terus kelar itu ngerantau dulu ke Jakarta 2014 sampai 2016 itu balik bentar, terus 2017 lanjut lagi ke Jogja sampai sekarang kemana-mana. Oh, nah nemu komunitas itu gimana ceritanya? Jadi itu nggak apa-apa ya, agak panjang ya Cing. Iya. Jadi 2014-2016 itu kan pertama kali saya ngerantau itu masih yang legal lah, yang didoain orang tua gitu-gitu, lulus SMA. Legal ya? Iya, jadi ngerantau baik-baik. Nah, terus 2000 itu memang rencananya mau kuliah, tapi mau biayain sendiri, jadi kerja dulu. 2014 belum setahun, Desember tuh bapak saya meninggal. Meninggal tuh saya sempat balik bentar gini. Terus ya udah kayak prinsip apa semua tuh udah berubah gitu loh. Kayak yang tadi pengennya kuliah, pengennya apa jadi enggak gitu. Jadi Karena merasa masih ada yang ngebiayain bokap atau? Enggak, tadinya memang mau biaya sendiri, tapi adik saya 5. Masih kecil-kecil waktu bapak meninggal. Oke. Jadi kayak ya Prioritas ya, hidup berubah. Udah berubah gitu Iya, kan. iya. Akhirnya udahlah kerja buat adik-adik dulu gitu. Terus mungkin nggak kuat ya. Jadi 2016 tuh sakit-sakitan tuh. Sempat pulang sebentar doang di rumah karena sakit. Jadi kan dirawat dan lain sebagainya gitu. Mama tuh nggak ngizinin buat ngerantau lagi. Tapi saya juga bingung kalau di kampung ngapain. Lulusan SMA tuh kayak ngapain ya di kampung gitu kan. Di sana tuh standar sukses masih PNS. Jadi kayak Pegawai negeri swasta? Segu. Pegawai negeri segu lagi ya. Habis itu ya udahlah, terus saya kayak kebingungan gitu, saya minta untuk ngerantau lagi kan, kayaknya di rantau doang nih bisa cari kerja kayak gitu pikirannya kan. Nggak diizinin kabur. Jadi Kabur? Iya, jadi saya ke Jogja tuh Bener nggak bilang? kabur. Saya tuh kabur, mama saya tuh tahu, tapi dia kayak ya udahlah gitu loh, kayak pura-pura nggak tahu. Karena udah capek debatnya. Mungkin mama lo yang kabur sebenarnya. Kayak udah Orang dia tahu tapi biarin aja. dia udah Nyana capek kok nggak debat kabur-kabur gitu. Iya, akhirnya pergi tuh. pergi Oke. gitu. Pokoknya dalam keadaan nggak baik-baik aja, nggak ngobrol, nggak apa gitu, hilang kontak 2 tahun, bukan hilang kontak, dia tuh nggak mau ngomong sama saya. Udahlah kabur itu akhir 2016 saya tuh naik kapal, sempat di Surabaya dulu, ada audisi Suci 7 waktu itu. Ini belum Jogja dong lo? Belum. Oke, ya. Nah, saya tuh penikmat stand up. Oke. Saya sering nonton di YouTube gitu kan, kayak gitu-gitu. Radit lagi masalahnya. Radit ya? Iya, Radit ya? yang Malam Emang Minggu Radit Miko ya? gitu-gitu. Gara-garanya Kacau nonton Radit. itu, Iya, gara-gara iya. nonton Malam Minggu Miko. Bikin perpecahan keluarga lah buktinya.
Iya. Harusnya keluar tuh, harusnya kerja di sana ya. Jadi nonton malam minggu Miko terus pemain-pemainnya tuh kayak siapa ya gitu loh, kayak nggak pernah ngelihat mereka di TV dan lain sebagainya gitu tadinya kan. Terus dicek-cek stand up comedian apaan gitu, sampai nyari oh kayak gini. Wah, lawak kayak gini seru juga. Nah, dulu tuh mikirnya nggak ada yang nulis-nulis kayak gitu, kayak orang tuh spontan uhui di atas panggung gitu kan. Nah, akhirnya pas di Suci 7 ada tuh pas baru banget turun dari kapal, waktu itu posternya banyak di Surabaya, ada audisi gini. Oh, ini nih yang stand up nih, ikutan, Cing. Di Surabaya. Di Surabaya. Dulu di Surabaya di siapa nih, tinggal di siapa? Temanku banyak. Yang waktu itu seumuran aku masih kuliah. Ada komunitas kabur ya. Komunitas kabur cabang Ende. Kobar. Nah, terus itu kan zaman-zamannya yang seumuran saya masih pada kuliah. Yeah. Jadi ya udah teman-teman SMA masih banyak juga. Terus ada tuh saya hubungin salah satu sahabat saya waktu itu masih kuliah di sana. Udah dia yang nganterin ke UNER gitu-gitu audisi. Terus saya tuh nggak nulis nggak apa, saya tuh mikirnya benar-benar orang tuh di panggung doang gitu kan. Stand up lah di situ. Nggak di-cut. Ceritain tentang saya kabur. Pas banget kan itu keresahannya masih resah banget kan. Nah, terus itu didengerin tuh sama Om Indro sama Bang Panji gitu-gitu. Dan dari komentarnya mereka tuh kayaknya mereka tuh menilai saya tuh bagus aja gitu kalau stand up. Mereka malah mikir saya anak komunitas mana gitu. Pas udah ditanyain komunitas, saya bingung, komunitas apaan? Emang muka saya senakal itu ya? Karena kalau di sana tuh aco, anak komunitas itu tuh cewek-cewek yang biasa dibawa pakai motor malam-malam gitu loh. Yang dibonceng-bonceng, yang mau aja sama cabe-cabean lah gitu. Gitu. Disebutnya aco. Anak komunitas. Terus saya kok nggak ako? Nggak tahu di sana aco. Aco tapi anak komunitas. C-nya tuh oko gitu. Cuman sebutannya aco bukan ako gitu. Terus saya muka saya emang kayak gitu ya, langsung gitu. Maksud saya ditanyain anak komunitas gitu kan. Enggak, bukan anak komunitas, gini panik gitu kan. Terus kayak ya untung nalar saya masih bisa main kan. Oh, maksudnya komunitas yang kayak gini kali. Terus bukan Om, jadi gini. Ya udah, terus disuruh Bang Panji masuk komunitas dulu. Di situ saya harus nyari lagi searching komunitas stand up di mana. Oh, ternyata setiap kota ada. Akhirnya lo masuk di? Tadinya mau di Surabaya, tapi ternyata di sana itu satu keluarga saya lumayan banyak. Mau ntar ketahuan. Iya gitu kan. Keluarga saya lumayan banyak di kota manapun ada gitu kan. Nah, yang nggak ada tuh di Jogja doang. Dan biaya hidup tuh waktu itu dari saya ini lihat-lihat kayak oh Jogja nih lumayan murah nih biaya hidup untuk orang kabur gitu kan. Akhirnya saya oh, penyebabnya salah satu selain keindahan, kemurahan. Iya. Jadi bisa dilihat memang kangen dari segi pariwisata ada di Jogja. Cuman dari UMR mungkin yang lebih banyak ya. Iya. Jadi saya pikir ada lagi sahabat saya satu. Jadi kita tuh berempat sahabatan SMA itu nyebar tuh, ada yang Surabaya, Jogja, satunya Kupang. Nah, jadi di Jogja saya hubungin dia, terus ya udah saya ke Jogja. Masuk komunitas. Mulailah lo dibawa sama Aco. Cuman pindah doang. Akhirnya itu di Jogja ya udah saya belajar. Itu tahun selesai dari Surabaya langsung ke Jogja? Iya, jadi saya tuh sempat Natal dulu di Surabaya, terus pas Januari saya ke Jogja, tapi nyari kerjaan dulu dan lain sebagainya kan. Masuk komunitas banget itu Maret 2018. 17. 2017. Itu uang dari mana, Priska? Saya jual handphone. Handphone ibu lo pantesan aja. Handphone saya jual, itu buat tiket doang. Oke. Terus ya udah, luntang-lantung lah waktu itu. Untung ada sahabat-sahabat saya itu, jadi kayak kalau makan masih bisa dibantuin gitu-gitu. Sampai di Jogja, kerja di hijab itu? Iya, karena dari semua lamaran yang saya sebar, yang paling cepat ngeresponnya yang toko hijab itu. Dia tahu lo Katolik? Pas di CV sih nggak tahu ya, pas ketemu tahu. Karena tapi dia nggak pernah nanya, nggak pernah ngomong, nggak pernah bahas itu sama sekali. Dia kayak ya udah gitu. Dia orang salibku nyata-nyata gitu. Dia nggak nanya kayak kamu nyaman nggak nanti di sini, nggak gitu. Kayak kita tuh ya udah kayak ya udah lu datang kerja, gue juga terima lu kerja gitu. Nggak pernah ada pembahasan tentang agama. Lo harus pakai hijab? Nggak juga. Itu pakai kalau misalkan pengen tahu aja ini kayak gimana ya pakainya ya gitu. Biar kalau ada yang nanya saya bisa jawab, Cing. Terus kalau gue jualan hijab nggak pakai hijab? Banyak yang nanya kayak gitu. Nah, pelanggannya malah nanya, bosnya enggak. Kayak, Mbak, itu kalungnya beneran gitu kan. Maksudnya kayak beneran Kristen atau iya, kok jualan hijab? Ya emang nggak boleh. Iya sih kayak gitu. Banyak yang nanya kayak gitu. Kalau ininya bosnya enggak.
Orang jualan obat kumis juga nggak harus berkumis gitu ya. Ya tapi kayaknya nggak membuktikan gitu. Orang jualan racun. Iya. Orang jualan racun juga nggak harus mati kan gitu. Iya. Tapi sambil lo dihijab itu, sambil memutuskan untuk masuk ke komunitas. Iya. Sambil jalan bareng-barengan tuh. Iya. Berapa lama tuh lo jalan berbarengan itu? Itu saya di Jogja tuh lumayan struggle, Cing. Jadi kan memang UMR Jogja kan kecil ya, apalagi kalau untuk toko malah syukur-syukur nyampe UMR ya kan. Nah jadi saya tuh pagi sampai jam 5 sore itu di toko hijab, terus malamnya lanjut ke kedai kopi gitu dekat kosan, daerah kosan tuh sampai jam 3 subuh baru balik. Nah besok paginya gitu lagi gitu. Nah jadi justru dulu saya di komunitas tuh malah sebenarnya jarang datang untuk gabung dan lain sebagainya, untuk sharing. Jadi seadanya waktu datang ya udah open mic. Jadi kalau open mic dulu tuh saya tuh ngerasa kayak show, kayak benar-benar persiapan karena cuman syukur-syukur nih saya bisa open mic gitu kan gitu. Iya. Makanya terus 6 bulan di komunitas tuh ada audisi Suca tuh. Iya. Yang Cing Abdel yang jurinya kan, ikutan tuh. Terima kasih. Dapat kartu kesempatan tapi nggak ditelepon. Mungkin karena kesempitan. Jadi lo audisi-audisian emang nggak pernah ikut? Sering tapi nggak pernah lolos. Nggak pernah lolos? Iya. Kecuali yang di Maxstream itu? Iya. Apa sih namanya? Subi. Nah di Subi lo sampai 9 besar apa ya? masih besar banget sih ya. Iya besar banget itu 9. Iya. Tapi bener kata Panji berarti ya, audisi itu satu hal, terus karir di stand up itu hal yang lain gitu. Iya benar. Lo mungkin nggak beruntung di audisi, tapi karir stand up jalan terus. Iya. Sampai sekarang. Insya Allah. Bahkan main film. Iya pernah. Tapi kok insya Allah? Ya, emang nggak boleh? Boleh. Tapi itu membuktikan bahwa insya Allah udah menjadi sebuah term yang positif. Ya, dan universal. Ya. Ya tapi kayaknya emang bahasa-bahasa kayak gitu tuh udah nggak pandang agama nggak sih kayak? Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Iya kan? Allah. Tapi maksudnya kalau gitu kan lo nggak dapat pahala. Kalau lo masuk Islam dapat pahala ngomong gitu. Oh ya udah. Mulai masuk. mulai nih masuk nih. Kok leherku mulai gatal ya pakai kalung ini? Ini kayaknya udah mulai gatal, harus dicopot nih. Emang mulai. Iya. Main film di Imperfect. Imperfect dong. Imperfect itu karena pergaulan lo juga ada di lingkup stand up komedi ya. Iya. Dan itu dibuat oleh Pak Ernest. Ernest yang juga cari talent dari stand up komedian. Sekarang udah bisa menghidupi kehidupan lo belum sih secara ekonomi? Kalau iya sih, Cing, soalnya sekarang saya bener-bener stand up doang. Masih rame ya inian ya? Kalau off air masih sih. Masih kayak orang cuman meeting doang undang stand up comedian kan ada juga. Iya. Break antara satu sesi ke sesi yang lain diisi gitu. sama stand up comedian. Kemarin waktu di Somasi katanya lo banyak diteleponin orang tuh, teleponin ngapain sih maksudnya? Nanya kabar. Oh. Iya. Kabarnya gimana Priska? Baik. Mau gue buat nggak baik? Ya? Take down. Iya. Tapi kan karena Somasi kan dulu waktu awal-awal lo masuk di situ kan, Somasi itu tempat orang stand up tapi dengan materi-materi yang khusus lah. Iya, gitu. tepi jurang katanya. Iya, yang tepi-tepi jurang. Nah, lo berarti memang udah dikenal sebagai komika yang materinya tepi jurang. Mungkin, soalnya waktu itu mereka ngelihatnya tuh ada dari potongan TikTok doang. Jadi yang orang Om Deddy, bahkan Om Deddy pun tuh sebenarnya nggak tahu Priska itu siapa gitu loh. Karena ada potongan TikTok. Oke, sebelum ngeliat itu? Iya, jadi mereka lihat potongan TikTok yang waktu itu saya stand up di Ketawa Comedy Club. Ada yang sebarin gitu, terus oh boleh nih materinya mungkin masuk gitu kan. Dihubungin, saya datang. Ya udah surprise juga, maksudnya Om Deddy juga, oh kayak gini materinya gitu. Tadinya dia kayak, ini cewek apa ya nanti ya dia bawa gitu. Pas setelah itu dia juga ngomong kayak, gue nggak expect lu bakal kayak gini stand up-nya gitu. Dan yang nonton banyak juga. Iya banyak. Kayaknya saya selama di YouTube itu terbanyak deh saya penontonnya di YouTube itu berapa juta gitu. Jutaan gitu. Nah buat ini ada nggak ada pengaruh secara
job lo jadi naik. segala Iya, macam. ngaruh banget. Somasi Ngaruh tuh ngaruh banget kayaknya. Untuk karir saya sejauh ini tuh somasi paling ngaruh sih. Ah, Dari negatif dan positifnya ya. ah. Kalau positifnya ya followers tuh cepet banget naik gitu kan. Terus orang ya job-job gitu macam-macam. Terus negatifnya itu saya sempat kena mental. Kayak ternyata gitu ya rasanya diteror di apa gitu kayak. Makanya saya bilang aman banget waktu sama ML itu kita manggung selepas apapun itu kayak nggak ada kepikiran pulang bakal diapain tuh nggak ada gitu kan. Di somasi saya belum ngerasain tuh. Lo kena mental karena baca Iya, Baca DM, komennya komen, di WhatsApp. DM. selama di MLI nggak pernah? Nggak pernah. Karena saya di MLI juga di kontennya MLI saya nggak yang kayak gimana di kontennya kan. Biasa-biasa aja gitu, cuman stand up-nya doang, itu pun off air kan. Udah pasti aman lah Iya, kalau udah off air. pasti. Karena orang memang nonton, datang khusus untuk nonton lo gitu. Kalau di Somasi somasi kan kita nggak tahu siapa yang publik ini. banget kan itu. Tapi itu lo berkah menurut lo si somasi. Dari Berkah. plus minus yang ada lo anggap itu berkah. Berkah, tetap berkah. Rame. Mental mau urusan belakang ya. Iya, Kayak secara waktu juga nanti hilang. Tapi beneran loh, Jing. Saya tuh sempat seminggu nggak keluar rumah. Karena nggak ada job aja. Malah nolak-nolakin job. Jadi memang itu tuh kenceng banget job masuk gitu kan. Itu saya tolak-tolakin semua dengan alasan ya saya jujur, saya bilang saya belum berani keluar, saya belum gini. Iya. Emang ada yang konkret banget ininya ancamannya. Nah mungkin iya sih sampai yang kayak Iya. kayak gitu. Cuman pas saya ngobrol-ngobrol sama senior-senior ya katanya sebenarnya nggak usah dipikirin. Tapi mungkin karena itu pertama kali dalam hidup saya ya kayak nggak bisa tidur, nggak bisa apa, semuanya itu masuk dalam kepala saya kayak wah besok saya ketemu orang gimana ya. Saya sampai celingak-celinguk gitu. Cing kalau keluar bentar tuh pakai hoodie lah apa lah, padahal orang juga nggak kenal kan, tapi ada ketakutan itu. Kayak tiba-tiba kayak ada skenario di kepala saya kayak oh itu tuh Priska yang kemarin ngatain gitu-gitu. Udah ada tuh skenarionya di kepala saya. Jadi saya setakut itu. Saya sempat pulang kampung buat healing. Si ibu lo kabur sekarang ya. Betul cinta dengan nggak kuat sih. Lo mau ngapain? Siapa? Iya. Mau kamar mandi bawa korek gitu. Iya. Tapi sekarang udah Udah mulai tenang sih. tenang karena mereda atau karena lo udah bisa handle? Karena meredah, kalau handle belum. Karena kalau ada komen satu aja gitu yang ini atau DM tuh saya masih kayak deg-degan gitu kayak nggak tenang, cemas, pokoknya panik lah. Masih. Oh, jadi Karena mereda aja. mereda aja Iya. bukan karena. Bahkan saya kalau misalkan jalan ya kalau ada orang manggil Priska ya, gitu kan. Nah. Saya tuh udah yang panik duluan tuh kayak ini Priska ya apa nih lanjutannya nih, gitu. Kalau dulu masih kayak Priska ya, oh pasti dia tahu saya gitu-gitu, masih bangga gitu kan, masih. Kalau sekarang udah kayak Priska ya, aduh apa nih, gitu. Masih setakut itu. Maksudnya berisiko banget dong kalau lo ini, kalau memang belum bisa menghandle, di satu saat juga bakal ketemu lagi yang kayak begini. Iya sih. Dengan materi-materi lo yang nggak berubah kan? Iya. Kata Bang Panji juga ngomong gitu, terus ya udahlah. Ya mudahan waktu bisa lah bikin saya kuat gitu. Untuk nge-handle dan sebagainya, atau mulai cuek gitu kan. Atau mulai cuek. Iya. Itunya aja sih yang belum bisa, kayak masih kepikiran overthinking apa-apa. Nah, tapi orang yang ngundang lo di off air, job off air, kan mengharapkan dia nonton somasi pasti kan? Iya. Dia mengharapkan apa yang ada di somasi bisa dilihat secara langsung. Iya. Nah, itu juga lo lakukan itu atau? Iya, saya lakukan, tapi saya nanya. Ini tuh nanti direkam nggak? Ini nanti masuk platform mana? Gini. Penontonnya kayak gimana? Gitu. Saya udah mulai nanya kayak gitu. Kalau ada yang menurut saya, oh nggak srek nih kayaknya, bahaya nih, ya saya tolak. Ada juga ya? Iya. Jadi saya tanya dulu. Ini nanti penontonnya dari mana? Orangnya kayak gimana? Yang lo terima yang kayak gimana? Yang kemarin-kemarin udah lo terima nih misalnya? Kayak misalkan acara gereja. Iya, acara gereja masa lo ngomong terima sih, iya. Acara gereja. Tapi kan nggak setiap minggu gereja ngambil stand up gitu kan? Iya. Sejauh ini sih acara gereja paling aman ya. Saya kalau udah ditawarin acara gereja udahlah. Saya nggak nanya fee. Terus gitu kayak udahlah, ini teman-teman saya semua ini. Iya. Tapi di luar gereja lah. Maksudnya pasar lo tuh sebenarnya ada di mana? Di luar gereja. Ya maksudnya yang pernah nge-hire lo dan ngerasa cocok ini tempat. Jadi mungkin tempat-tempat yang lain pengen.
Kayak selain yang masih berkaitan sama anak-anak komunitas kayaknya belum deh. Cuman ada nih next nih ya. Itu tuh jobnya kemarin saya tanya, ini nanti tampilnya di mana? Di depan orang-orang yang akan mualaf dan mualaf. Kayak gitu undangannya. Jadi, dia tahu nggak lo Katolik? Dia tahu saya dari somasi dan lain sebagainya, tapi dia pengen saya tampil di situ. Jadi nama acaranya login. Saya tanya ini bakal tampil di mana ya, acaranya kayak gimana? Katanya di depan orang-orang yang mualaf dan akan mualaf gitu. Nggak apa-apa, mungkin datangnya saya ke situ bisa menggoyahkan mereka lagi. Atau malah dia pengen menggoyahkan lo sih. Ada ya acara itu ya? Hah? Masa ada sih acara? Iya ya. Harusnya diundang yang meyakinkan calon-calonnya ya. Sama Habib Jafar. Oh. Habib bagian yang meyakinkan. Iya. Saya ngerecokin. Iya. Tapi cukup unik loh. Nah, kemarin gue ngobrol-ngobrol sama temen gue MC, juga dapat job yang unik. Ini jadi ada gathering, sebuah perusahaan gathering yang isinya orang-orang yang akan di PHK. Waduh, jahat banget. Iya, dengan kasih hiburan. Di PHK dikasih hiburan. Bahasa gue bilang itu perusahaan juga mikirnya gimana ya? Bikin gathering untuk isinya memang orang-orang yang akan PHK terus dikasih hiburan. Jangan-jangan hiburan tuh pesangonnya ya? Iya mungkin ya. Dengan uangnya dibagi-bagi kayaknya lah. Gitu ya. Kalau film udah berapa? Baru Imperfect. Baru Imperfect. Enak gak acting? Kayaknya saya suka. Oke. Acting saya suka. Sebuah kesenian yang beda ya? Iya. Kesenian yang beda ya? Iya. Saat di stand up sama yang acting. Kalau ada pilihan lo sekarang pengen jadi aktris atau mau jadi stand up comedian? Kayaknya masih stand up comedian deh. Uangnya lebih gede? Lebih jadi apa ya? Saya tuh lebih bebas aja kalau pas di panggung itu loh. Saya suka banget panggung stand up. Jadi saya tuh makanya saya bilang tadi kayaknya saya pure stand up deh. Gitu. Jadi kalau bilang stand up ya udah saya bahkan saya ngerasa saya di panggung tuh beda banget sama saya yang di luar panggung gitu. Kalau udah stand up tuh kayak ini Priska nih gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Jadi yang benar yang mana nih lo? Ya. Lo sebenarnya itu yang dari atas panggung. Yang kabur. Nggak, kayaknya beda sendiri. Kalau yang untuk di panggung itu kayak oh ada ya Priska yang gini gitu loh. Saya ngerasa beda juga. Saya sendiri ngerasa beda. Gilbas salah satu yang beda menurut gue ya, di luar panggung sama di atas panggung. Gue nggak tahu juga yang aslinya dia itu yang mana gitu, sebenarnya yang di atas panggung atau yang di luar panggung. Kalau lo ngerasa memang ada dua Priska aja gitu? Iya kayak gitu. Pas di atas panggung tuh kayak. Ya lo juga begitu emang kalau untuk lagi menyuarakan sesuatu. Ya kalau berkehidupan biasa ya Priska seperti ini. Iya. Bahkan saya tuh kaget kalau kan orang-orang bilang Priska tuh kalau di panggung kesini-sini ya lebih kayak tenang katanya gitu kan, saya kan kayak tenang aja gitu, kayak gerak juga nggak banyak, ekot nggak banyak, tapi di kehidupan nyata saya sepetakilan itu. Jadi kayak oh iya saya bisa berbeda itu di panggung ya, kayak ngomong tuh lebih kayak berani ngelihat orang gitu-gitu. Udah di kehidupan nyata nggak kayak gitu, kayak beda aja gitu kalau pas di panggung. Kok bisa gitu ya? Nah makanya, dan saya tuh nggak tahu itu kenapa. Pokoknya saya kalau udah nginjak panggung, udah megang mic, kayak berubah aja dengan sendirinya. Dan saya juga nggak tahu itu kenapa. Tapi menyenangkan. Menyenangkan, saya suka. Dapat duit lagi. Iya. Bisa jadi penghidupan lagi. Iya. Sekarang kita ke masalah asmara ini. Wah. Aduh. Sama yang suku editor ya. Iya. Orang tua udah tahu loh. Udah. Kalau saya salah jalan. Itu juga. Mama tuh udah yang di tahap yang udah capek, jadi kayak ya udah terus kamu bawa cowok yang kayak gimana aja dia setuju. Iya. Tapi memang orang tua masih, kalau lo kan bisa dibilang open minded lah ya. Ya. Ya open minded, membicarakan masalah-masalah
yang tabu dengan enteng dan dijadiin bercandaan. Kalau budaya di ND kayak gitu nggak sih? Kalau budayanya sih enggak. Enggak, maksudnya budaya di rumah lo? Kalau di rumah tuh mama tuh semi ya, bisa open minded, bisa kadang-kadang dia kayak yang, oh ini tabu banget gak boleh dibahas gitu-gitu. Tapi kalau untuk sekarang tuh, kalau untuk urusan asmara, saya ini kan udah lumayan tua ya untuk ukuran perempuan. Adik saya 5 lagi gitu, jadi kayak adik-adik juga udah mulai nyusul punya cewek. Adik saya kan cowok semua kan, udah punya cewek dan lain sebagainya. Jadi mama tuh udah sampai yang udah nggak mau nanya Priska kapan nikah gitu loh. Jadi kayak ya udah suka-suka dia lah, dia mau pacaran sama siapa aja, yang penting dia senang akhirnya bisa nikah atau apa gitu. Jadi nggak ada tuntutan apa-apa lagi. Kayak gitu. Tapi lo nya sendiri nikah mau? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran, lo ngapain mikirin? Dia udah kepikiran terus tuh, lihat tuh. Berondong. Anjay. Biar makin jauh dari target. Kayak, iya kan kalau yang seumuran malah dia udah pengen nikah terus aku belum kepikiran gimana. Jadi kalau ini kan juga dia, nunggu dianya juga akil balik. Andre tuh. Nunggu akil balik. Si goblok belum akil balik. Masih di bawah bimbingan orang tua. Ya. Rencana ke depan yang paling dekat apa nih? Selain yang tadi panggung tadi. Ya saya mau bikin show lagi deh, Cin. Show lagi? Udah berapa kali show? 1. Yang diketawa? Iya. Yang diketawa itu apa namanya? Gemini. Nah lo mau bikin show lagi? Taurus? Ya kayak semua zodiak saya bikinin. Iya. Rencananya kapan? Udah ada? Tahun depan kali ya? Tahun depan? Persiapannya udah ada, cuma apa baru pengen aja nih? Baru pengen terus mulai nyicil materi. Oke. Yang ininya, IO-nya mau sendiri juga? Kayaknya mau sendiri, soalnya kemarin kan udah ngerasain kan, udah tahu kalau bikin show tuh kayak gini. Okay. Terus nextnya kayak, kayaknya harus bisa nih handle sendiri nih, gitu. Bukannya malah ribet? Justru mau tahu ribetnya, itu? iya mau tahu ribetnya kayak gimana. Jadi biar ada perbandingan. Kalau diurusin sama ribet sendiri tuh kayak gimana? Gitu. Oh, ya. Maksudnya lo nggak takut terbagi konsentrasi antara ngurusin? Ada editornya Marcel nanti bantuin. Lo dimanfaatin, ngerasa nggak sih lo? Hah? Ngira aja lagi dia. Mutualisme kita tuh. Simbiosis mutualisme ya? Iya, kalau masalah skill dan otak ya dia, kalau kekerasan dan marah-marah saya gitu. Jadi saya yang bodyguardnya dia tuh bagian yang mikirin kalau show tuh harus kayak gimana, lightingnya harus gimana, kan dia paham gitu. Oh. Gitu. Jadi ya gitu, simbiosis. Jadi sebenarnya yang dijaga lu. Iya. Iya kan? Iya, lo mau kesini juga bukan ikut, lo diajak berarti. Ikut gua lo gitu. Iya. Tapi secara ekonomi jauh nggak berbeda? Waktu apalagi yang tokoh hijab pasti jauh berbeda ya, pasti jauh berbeda. Maksudnya lo ngerasa dengan karir lo yang sekarang itu ngebantu banget. Bisa nggak untuk menapaki hidup yang ke depan jauh? Kalau jauh banget sih, saya belum pede ya. Tapi kalau untuk sementara ini kayak beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan kayaknya saya masih pede. Gitu. Iya. Cuma nanti mikirnya next harus kayak gimana lagi, kan nggak mungkin gini-gini doang kan. Betul, iya. Gitu. Dengan kondisi yang sekarang, lo bisa nggak nyicil rumah yang katanya Bu Sri Mulyani nggak bisa? Duh, ibu saya tuh ya. Iya. Belum. Saya belum, ya? karena masih kebagi-bagi, Cing, adik saya 5. Baru kelar sekolah 2 orang. Masih ada 3? Masih ada 3. SD, SMP, SMA tuh ada semua itu. Emang disebar. Sandwich generation lah. Iya. Aku masuk ke sana. Walaupun lu secara fisik lo nggak ada di sana. Iya. Lo mikirin, nggak ada di sana tapi segala mereka jadwal mandinya aja aku yang ngatur itu anak-anak. Kayak mereka karena mereka setakut itu walaupun lewat telepon doang ya. Marah-marahnya mereka memang sesegan itu. Jadi kayak semuanya nurut gitu loh. Adik saya satu tentara lagi pendidikan, tapi dia tuh masih nurut gitu padahal dia tentara. Dia tuh masih yang kayak siap kakak, siap komandan gitu ke saya. Pacar lo siap nyonya gitu? Iya. Gitu, jadi kayak memang masih diatur semuanya lah. Itu karena lo pengen atau karena memang kondisi yang mengharuskan? Dua-duanya. Kayaknya lo pengen dah. Dan kayaknya dua-duanya.
Karena kadang-kadang tuh mama juga nggak bisa nge-handle terus nelpon kayak, "Pris itu si ini nih gini tolong dong bilangin," gitu. Kadang saya juga capek Ceng, kayak jauh juga ngomel-ngomel kayak orang gila gitu kan. Nah tapi ya udahlah, memang udah kayak kita harus bantuin mama lah. Iya, lo kan udah bikin susah berapa tahun. Iya. Baru ngerasa ya. Betapa kita menyiksa orang tua dulu gitu dengan tingkah laku. Kabur aja dah. Kabur aja itu coba lo kalau lo pikirin sekarang ya. Masalah mandi aja tuh bikin capek. Apalagi mikirin anak kabur. Makan apa dia? Gimana keadaannya sekarang gitu ya sih. Dia cuma kabur. Apalagi yang di penjara. Aduh, amit-amit. Iya, air mata orang tuanya udah kacau. Tapi lo sekarang udah bisa ngerasain belum apa yang lo lakukan tuh dulu salah atau benar? Lo ngerasa lo kabur, segala macam. Itu salah. Ngelawannya salah, kaburnya salah. Tapi kalau nggak kabur, saya nggak sampai ke titik ini. Gitu. Saya jadi atau mungkin bisa lebih, kan kita nggak tahu jalan orang. Kalau lo nggak kabur, mungkin lo akan ada di satu titik yang mungkin juga bupati kali jadi bupati gitu. Di Ende gitu kan. Iya. Tapi kabur itu salah satu jalan lo sampai ada di titik ini. Iya. Tapi menurut lo itu memang sebuah kesalahan. Ngelawannya salah, kaburnya salah. Maksudnya boleh sih ngerantau tapi ngomong baik-baik, harusnya gitu. Cuman memang kita udah nggak ketemu titik ininya. Jadi kayak udah ngomong tapi nggak, mama nolak, saya juga kekeh sama pendirian gitu. Jadi ya. Tapi sekarang udah damai? Udah damai. Apa tuh titik yang bikin mendamaikan? 2 tahun itu nggak ngobrol, mama tuh nggak mau ngomong, tapi saya tetap ngirim. Ya. Kayak dia nerima itu untuk memang kan buat adik-adik dan lain sebagainya. Tapi stand up sih. Saya tuh kayak nunjukin gitu loh, kayak ini loh maksud saya gitu-gitu. Terus saya awal-awal tuh saya stand up, saya dapat kartu kesempatan Suca, nggak peduli. Lu kayak apaan? Kayak udah benar-benar kayak yang benar-benar saya tuh nggak dapat dukungan sama sekali. Sampai saya ngerasa kayak semua audisi kok gagal mulu ya. Ini kayak doa ibu penting banget. Terus ya udah saya ngomong kayak, "Ma tolong dong lepasin gitu loh, kayak restunya udah kasih aja gitu. Jangan sampai kayak gini berlarut-larut, aku susah loh kayak gini." Ya udah. Lo percaya gitu-gitu ya? Percaya. Restu orang tua tuh ngebuka. Restu orang timur. Itu orang timur ya, orang tuanya di timur sih. Iya. Maksudnya kan lo orang yang berpikir logis, orang yang kabur itu pasti punya pemikiran yang. Ya tapi saya tahu itu salah kan tindakannya. Kayak nggak ketemu kesepakatan sama mama itu udah salah aja gitu kan. Cuman nggak ada jalan lain aja waktu itu. Iya. Maksudnya lo memang orang yang percaya kekuatan doa orang tua bisa ngerubah nasib anaknya gitu. Sangat percaya. Dan terjadi sama lo? Terjadi. Saat orang tua lo kasih restu. Iya. Itu beban juga lepas gitu loh kayak. Apa yang paling berubah begitu ngerasain? Oh ini restu orang tua ini yang bikin gitu. Lebih dari situ udah kelihatan masuk MLI contohnya, saya bisa hijrah ke Jakarta, saya berani hijrah ke Jakarta, saya berani ngambil langkah yang lebih besar dan lain. Kayak kepedean itu lebih meningkat gitu, kayak saya yakin saya kayak gini nih pasti berhasil, orang ada mama di belakang gitu. Tadinya tuh kayak nggak pede juga gitu. Jadi penting juga ya. Penting sih. Buat orang-orang yang kayaknya masih punya hubungan buruk sama orang tua, mendingan segera perbaiki ya. Karena keuntungan pasti ada di anak. Ada, benar. Pasti ada di anak. Orang tua mau pasti maafin, pasti ngedoain. Maksudnya nggak mungkin dia selama hubungan lo tidak harmonis terus dia tidak mendoakan lo tuh nggak mungkin. Cuman dari kitanya juga kan psikisnya lebih jadi kayak tadi aku bilang bebannya kayak hilang, kayak lebih kayak jalan tuh kayak lebih ringan gitu loh. Benar, gitu. Iya. Jadi doa orang tua orang tua pasti ngedoain lah. Nggak mungkin selama lo di perantauan dia nggak ngedoain baik-baik aja buat lo. Yang dia punya agama. Iya. Tapi justru dampaknya ke lo ya. Iya. Lo ngerasa udah dapat restu, ngelangkah lebih berani. Iya benar. Iya. Ngelangkah lebih berani, ngerasa dapat restu. Sama ini juga udah dapat bukan restu, bahasa bodoh ya udah. Iya, udah kayak lu mau bawa Afrika juga ke sini ayo dah. Tapi ini mau di mana kalau di Afrika? Mel kenal sama dia di mana nih? Kenal MLI sih sebenarnya. Circle-nya dari MLI juga.
Tapi Ya, kalau emang- kenal pertama tuh dari sebelum dia masuk MLI. Tapi ya dari orang-orang MLI juga circle. Kalau mau tahu bentuk rupanya calonnya Prisa, lo carilah browsing aja. Kirain ada mirip siapa gitu, disuruh browsing. Mirip siapa ya? Mirip Cina sih. Ya. Karena memang orang Cina ya. Stand up ini nanti udah namanya juga udah ada belum? Ada kepikiran satu nama tapi nggak tahu itu bakal itu nggak yang dipakai. Oh, belum mau disebutin. Belum. Tapi nanti bakal cerita lebih ke kehidupan saya banget. Setelah nggak ada bapak. Setelah bapak saya meninggal. Iya. Kalau sekarang nih materi stand up lo lebih banyak pandangan lo terhadap sebuah kejadian. Ya, opini gitu kan. Nah, nanti di stand up lo yang ini adalah menceritakan pengalaman lo. Iya. Iya. Cukup menarik ya. Iya. Unik-unik gitu ininya, apa namanya, perjalanan hidup lo unik. Ini mengenai lo kabur segala macam itu udah jadi satu beat yang utuh belum sih? Udah. Itu beat saya ini waktu itu audisi Suca juga saya pakainya itu. Maksudnya udah di Gemini kemarin lo sampein nggak itu? Nggak bawa. Karena menurut saya itu materi-materi aman yang sayang aja kalau ada di show gitu loh, kayak itu kan bisa saya pakai untuk gejap-gejap kalau misalkan mereka butuh penampilan yang aman, yang clean gitu kan. Jadi kalau kemarin di Gemini benar-benar nggak lulus sensor deh kalau misalkan di YouTube atau apa gitu nggak ada yang lulus sensor gitu. Tapi kok tahu karena ada potongan itu? Apanya? Somasi tahu dari itu kan? Itu tuh yang ketawa. Itu tuh yang toko hijab. Toko hijab itu menurut saya materi teraman saya deh. Kalau untuk di off air yang bisa dilihat orang banyak kayak kemarin ya, kayak di YouTube gitu. Nah, saya juga kaget kalau yang kayak gitu aja orang udah mulai banyak yang DM dan lain sebagainya. Jadi kayak berarti materi yang lain nggak boleh banget keluar. Gitu. Itu teraman saya loh, Cing. Si materi hijab ya? Menurut saya. Cuman karena ada dua perbedaan yang di situ, dibecandain memang agak. Nah, menurut lo sekarang nih agak berat nih. Menurut lo komedi di Indonesia itu jadi lebih gampang atau menjadi lebih susah dengan kondisi yang seperti ini? Susah lah, Cing. Mana-mana orang sekarang kena pasal ini itu pasal mulu. Tapi kan lebih banyak bahan sebenarnya. Tapi ya itu kita mainnya paling off air. Kalau nggak nyindir halus yang nggak kena sasaran kan. Iya. Kayak gitu. Bikin materi yang ciewah mah gampang. Tapi untuk yang bikin ciewah sambil orang ketawa itu yang sulit. Lo merasakan itu juga? Iya. Pinggir jurang banyak yang bisa sebenarnya. Banyak. Cuman bener kan? Iya. Pinggir jurang yang bikin ketawa yang agak sulit. Lo merasakan itu juga ya? Iya. Susah banget sih sekarang. Dan kayaknya kalau apalagi khusus stand up comedian ya, semuanya juga pada ngeluh. Makin hari makin susah bikin materi. Iya. Karena nggak ada jobnya. Jadi nggak ada pressure ya buat materi. Kalau ada jobnya, ada pressure-nya gampang-gampang juga. Ada juga gitu ya. Tapi memang banyak yang bikin kita ketakutan di kita sebagai komedian untuk nyinggung banyak hal gitu. Kayak gue tadi aja, gue sebenarnya pengen bercandain baru saya gue nggak browsing ternyata bukan marga gitu. Sampai kayak begitu ya kita. Lo juga merasakan itu juga? Iya. Apalagi sekarang ya, semenjak somasi ya makin hati-hati banget kalau ngomong. Iya. Bahkan yang kemarin yang Patra atau yang siapa gitu ya. Oh iya, rame banget di Twitter tuh. Iya, maksudnya kalau lo mau komedi lo riset dulu kan capek ya. Iya, masa ya? Popo dia. Komedi riset dulu ya? Bikin orang ketawa doang kan riset dulu ya? Capek sih sebenarnya gitu. Ya cuman kalau ya berarti Mata Najwa harus lucu sih. Iya. Karena dia ada risetnya kan. Ada risetnya. Kenapa nggak ada punchline gitu kan? Kita bisa. Kenapa riset doang lu nggak ada punchline gitu? Iya. Lo setuju nggak? Kalau komedi itu ya harus riset. Lo kalau mau bercandain sesuatu ya lo harus tahu dulu seluk-beluknya. Kalau bercanda ya, kalau aturannya bercanda kayaknya enggak. Enggak ya? Kan bercanda kan? Iya. Kita bercandain mengkomedikan fenomenanya gitu ya. Bercanda tuh kan nggak ada yang benar pun nggak apa-apa nggak sih, kayak bercanda loh gitu. Lu ngerti nggak sih ini bercanda gitu. Tapi itu yang susah. Tapi orang nerimanya iya itu. Tidak dalam kita konteks. dituntut.
Iya, iya, iya. Akhirnya kodian lagi nanti kalau di off air yang itu. Nama kamu siapa? Priska. Betul, 200.000 rupiah. Ya, gitu. Itu selalu berhasil loh. Jadi kalau MC gitu, Mbak namanya siapa? Priska. Betul, 200.000. Bapak kamu di surga ya? Iya. Kok tahu? Iya, Kan kamu Kristen. Iya. Bapak di surga. Iya. Tapi yang kadang yang agama, suku, golongan itu memang sesuatu yang kayaknya semakin lama semakin sulit kita komediin ya. Jadi kita harus terima aja sih itu selama belum berubah gitu. Oke lah Priska, terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Mudah-mudahan berkah terus, sehat terus. Amin. Bisa nyelesain tugas sebagai kakak dari 5 orang anak. Adik. Adik ya. Tiba-tiba punya 5. Kakak. Kayaknya saya nggak mau deh punya banyak anak. Kakak dari 5 orang adik. Iya. Walaupun udah ada jadi tentara masih disuruh mandi sama. Ya tapi komandannya. Komandannya adanya gini. Priska, adik lo tuh nggak mandi-mandi. Iya nih kita di barak keganggu nih. Komandan aja nggak bisa nyuruh mandi. Iya. Mudah-mudahan keuangan lancar, kaya Amin, raya, amin. asmara juga lancar sampai ke jenjang yang berikutnya. Amin. Makasih, Oke lah, kalau begitu sampai ketemu di wawancara dengan tamu berikutnya.